Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain. Amin. Al-babur arba'un fi fadilatis sabr. 'Indal musibati. Biasanya bab syukur itu berdampingan dengan bab sabar. Bab syukur sudah kemarin. Nah sekarang ini rupanya disimpan bab sabar ini di akhir daripada bab daripada bab kita berupa hadis sebagai pamungkas penutupan daripada bab yang ke-40. Bab yang ke-40 ini tentang menjelaskan keutamaan sabar ketika mendapatkan musibah. Di dalam hadis disebutkan ma musiba 'abdun bi musibatin illa li dzambin lam yughfar illa biha aw darajatin lam yakun yablugha illa biha. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, tidaklah seorang hamba itu diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan supaya dosa-dosanya diampuni. Lam yughfar illa biha, yang mana dosa tadi takkan mungkin diampuni kecuali sebab dia mendapatkan musibah. Jadi ada dosa yang cuma bisa diampuni oleh Allah sebab orang tersebut mendapatkan musibah. Ada dosa yang diampuni karena istighfar, ada dosa diampuni karena taubah, ada dosa diampuni sebab mencari kesusahan ketika mencari nafkah keluarga, Kata Rasulullah, minad dunubi dunubun la yughfiru illa al-hamma li talabil ma'asyati. Kata Rasulullah, tidaklah, kata Rasulullah, ada satu dosa dan dosa yang tidak bisa diampuni melainkan sebab susahnya orang mencari mencari ma'isyah, yakni mencari nafkah sehari-hari untuk dirinya ataupun keluarganya. Nah, ada juga dosa yang cuma bisa diampuni sebab orang tadi mendapatkan musibah, yakni dengan kesabaran ketika dia mendapat musibah. Au darajatin lam yakun yablugha illa biha, atau orang tersebut tidaklah orang diberikan musibah melainkan musibah itu akan dapat mengangkat derajatnya, yang mana derajat tersebut takkan bisa didapat oleh orang tersebut melainkan sebab dirinya sabar ketika mendapatkan musibah. Jadi musibah itu pada hakikatnya sebenarnya adalah bahasa cinta dari Allah untuk kita. Dalam artian pertama, mungkin Allah ingin mengampuni dosa kita, ataupun yang kedua, Allah ingin mengangkat derajat kita. Musibah itu adalah sesuatu yang sebenarnya di dalamnya tersimpan pesan atau hadiah yang sangat luar biasa bagi orang yang dapat menjalaninya.
Kata Rasulullah, kullu ma sya'al mu'minun fahuwa musibatun. Setiap sesuatu yang tak disukai oleh orang mukmin adalah musibah. Jadi orang mukmin yang beriman kepada Allah itu, ya, ketika dia tidak menyukai sesuatu, maka itu disebut dengan musibah. Ada orang yang tak suka dengan sesuatu tersebut, tapi dia tidak beriman. Orang kafir misalnya, tidak suka misalnya dia Israel misalnya menang dari Palestina misalnya, maka yang seperti ini bukan musibah. Musibah itu sesuatu yang orang mukmin tidak senang terhadapnya, ataupun sesuatu kebaikan, ya. Orang-orang yang misalnya suka mencuri, ketika ketahuan dia tidak suka dengan hal tersebut, ya. Yakni intinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bisa saja pencuri yang beriman tadi kalau ketahuan itu juga musibah bagi dia, tetapi musibah itu akan menjadi kebaikan bagi dirinya. Jadi bahasa sabar itu ulama menjelaskan ada tiga. Ada istilahnya mutasabbirun, ada istilahnya sabirun, ada istilahnya sabarun, ya. Beda-beda tuh, mangkoknya beda-beda. Kalau yang mutasabbirun, orang yang dijadikan orang yang sabar, yang dianya adalah menanggung kesusahan, tapi dia menampakkan kesusahannya tersebut. Dia tahan karena takut kepada Allah. Pasrahlah istilahnya. Dapat musibah, pasrahlah sudah sama Allah, macam mana dia. Nah, itu diungkapkan di orang-orang. Ada yang namanya sabir. Sabir itu adalah orang yang dianya tidak menampakkan daripada hamdul masyaq, tidak menampak, dia menanggung kesusahan, tapi dia tidak nampakkan kepada orang lain. Dia sedih sendiri aja, tapi di hadapan orang lain dia tidak menampakkan. Nah, makom yang paling tinggi adalah mereka istilahnya sabar, ya. Sabar ini sering di dalam Al-Quran. Inna fi dzalika laayatin likulli syakurin. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin wa syakur. Sering Al-Quran menyebutkan sabar. Orang yang sabar itu siapa ya? Ya, sabar ini yang makom tinggi adalah mereka yang terbiasa menerima keadaan, ya, menelan kepahitan dalam hidup ini, ya, tapi dia tidak merasa, tapi biasa-biasa saja dengan hal tersebut. Diberikan musibah dia tidak merasa sedih, dia terima saja dengan pahitnya hidup dia, pahitnya takdir yang Allah berikan. Ini orang yang paling mantap ini, ya. Dia tidak bersedih, dia tidak mengungkapkan kesedihannya, dan dia telah merasa dengan hal tersebut. Biasa disakiti orang, ya, biasa di PHP orang, dia tidak merasa sedih dengan hal tersebut. Dia biasa-biasa saja. Waqala Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, as-sabru 'inda as-sadamatil ula. Kata Rasulullah, sabar itu adalah awal daripada terkena musibah, ya. Artinya ciri-ciri sabar itu adalah orang yang dianya sabar ketika pertama kali mendapatkan musibah, ya. Inda batida'il musibah, ketika awal daripada musibah. Kenapa dikastatil musyaqqati fiha? Karena sangat susah, banyak sekali kesusahan kepadanya. Artinya ketika orang mendapatkan musibah, di awal sekali itulah dia sangat merasa susah. Sehingga kata Rasulullah, sabar itu harusnya di awal pada musibah, bukan di tengah-tengahnya ataupun di sesudahnya. Kenapa? Karena kadang-kadang setelahnya itu kadang itu banyak lupa.
Jadi musibah itu yang terasa sangat berat itu ketika awal ketika awal mendapati musibah tersebut. Tapi kadang-kadang setelahnya kadang kita lupa malah. Dulu pernah kita mungkin hidup dalam keadaan kemiskinan, setelah kita kaya kita lupa bahwa kita pernah miskin. Nah ketika kita awal miskin itu merasa susah betul, atau kita waktu misalnya tak naik kelas, misalnya tinggal di kelas kita, itu kita merasa awal-awalnya sangat berat menghadapinya. Tapi setelah 2 minggu, 3 minggu, sebulan itu kadang-kadang kita merasa lupa. Bahkan di tahun yang depan dan setelahnya kadang kita cerita bahwa aku ada pernah ketika kelas dan sebagainya. Nah, itu kita bisa merasa saja biasa-biasa saja. Artinya apa? Rasulullah itu mengajarkan bahwa musibah itu yang paling berat di awalnya saja. Ya. Setelahnya kadang-kadang kita lupa. Maka harus sabar ketika mendapati musibah itu di awalnya tadi. Wa qala alaihi salatu wassalam, "Law kana sabru rajulan lakana rajulan kariman." Kata Rasulullah, kalaulah sabar itu adalah seorang laki-laki, lakana rajulan kariman, sungguhlah dianya adalah laki-laki yang mulia. Artinya kalau orang itu mulia, bagaimana mungkin orang akan meninggalkannya? Bagaimana mungkin orang mau meninggalkan kesabaran, sedangkan sabar itu hakikatnya adalah sesuatu yang mulia. Ya, as-sabru kanzun min kunuzil jannati la ya'tihillah illa li'abdin kariman, ya, li'abdin karimin indahu, ya. Kata ulama Imam Hasan al-Basri, sabar itu adalah kanzun, bendaharawan, ya, daripada bendaharawan surga. Artinya itu harta perbendaharaan daripada mana surga yang tidak Allah berikan masing-masing, melainkan kepada orang yang telah dibeli oleh Allah daripada hamba-Nya yang mulia. Kalau orang itu sabar, ya, berarti tandanya orang tersebut Allah memberikan dianya daripada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau nengok orang itu mulia atau tidaknya, tengok orang itu sabar atau tidak. Kalau orang itu tidak sabar, dia bisa saja kita itu termasuk orang yang tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dalam ini begitu juga ya. Dari yang sabar dan kemarahan, lagi kalau kemarahan, tanda-tanda itu sabar itu, ya, merupakan kemuliaan bagi seseorang. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza habballahu 'abdan ibtalah bi bala'in la dawa'alah fa in sabara itabah wa in radiya sabah. Kata Rasulullah SAW, apabila Allah mencintai hambanya, ay aradallahu lahu khairan, Allah ingin jadi hambanya itu menjadi orang yang baik, ya, karena dicintai oleh Allah, ibtalah, maka dia akan diberikan ujian. Jadi kalau ada orang hidupnya tak ada ujian, senang-senang saja, dia kaya, ya, tapi tidak diberikan musibah oleh Allah, selalu senang saja, ya, tanda-tanda bahwa orang tersebut tak dicintai oleh Allah. Tapi kalau orang hidup dalam keadaan musibah banyak bertumpuk, masalah banyak bertumpuk, konflik di sana, di keluarga, di kawan, di teman dan sebagainya, ya, itu tandanya Allah ingin dia menjadi orang yang baik. Allah ingin mencintainya. Bibala'in la dawa'alah, dengan bala yang tidak ada obat baginya, min maradin aw hammin aw dawqin, daripada sakit, punya sakit tidak sembuh-sembuh, sudah dianya berobat ke sana sini, kata orang berobat di situ tuh insya Allah manjur, mantap, ya,
terapi di sana manjur, insya Allah wabah di sini. Orang lain banyak sembuh, dia tidak sembuh-sembuh, atau dia mendapatkan kesusahan hati yang tak hilang-hilang, susah aja perasaan hatinya tak enak saja, lengin atau merasa sempit, ya sumpok aja hidupnya, tak enak aja perasaannya kesana sini sama dan sebagainya. Yudhahiru minad dzunub, ya, supaya Allah membersihkannya daripada dosa. Jadi kalau kita diberikan musibah bala, daripada sakit hati tak tenang, sempit pikiran hati kita, ya maka itu tandanya Allah sedang menghapuskan daripada dosa-dosa kita. Dikecewai orang, merasa dimanfaatkan orang datang cuma pas ada maunya, setelah dia sudah dapat dia tinggalkan kita tak dihargainya, kita tidak lagi dipandangnya, ya dia telah lupa daripada jasa-jasa kita, sempit hati kita, sumpek hati kita, tak enak perasaan kita. Itu tandanya Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu musibah tuh. Punya kawan yang lupa jasa kita, apa istilahnya tuh, kacang lupa kulit. Nah itu dia orang yang jadi kacang, ya, yang lupa kulit itu, ya orang yang dikenakannya itu insya Allah dosanya diampuni Allah. Fa'in sobara, kata Rasulullah, maka jikalau dia sabar atas yang demikian bala, ijtabah, maka dia akan menjadi, ya, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dia dikecewain orang, sabar dia daripada musibah, diberikan penyakit, maka Allah akan memilihnya. Wa in radiya, sabar dulu, ya, sabar dulu. Sudah sabar, ridho dengan ketetapan Allah. Wa radiya, wa in radiya, dan jika dia ridho, ya Allah, aku terima nasib aku macam ini. Ya suka dimanfaatkan orang, suka orang datang pas perlunya saja, tak dianggap oleh orang lain, diberikan musibah penyakit tak sembuh-sembuh. Ridho ya Allah aku dengan hal tersebut. Istafahu, ya ikhtarahu habban aziman, maka Allah akan menjadikan dia orang yang terpilih di antara kekasih-kekasihnya. Jadi sudah sabar baru ridho, maka Allah akan menjadikan orang tersebut sebagai orang yang terpilih di antara yang dipilih-pilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar sekali, ya, fadilahnya orang yang sabar. Cuma susah, sabarnya enak dia ngomongnya, susah, ya, susah sabar ini bukan enak. Kalau syukur itu juga susah, tapi syukur ini kadang-kadang cuma banyak lupa orang. Setelah dia diberikan kekayaan, lupa dianya, sombong, dia kan kayak itu. Dia merasa senang aja, tapi dia sombong. Tapi kalau orang sabar ini pasti merasa sedih, ya. Apa istilah zaman sekarang tuh, introvert, ya. Orang itu suka bawa perasaan, kira sedih aja perasaan, maka obatnya cuma sabar. Qala alaihi salatu wassalam, ma tajarra'a abadun jur'atan afdala 'indallahi min jur'ati ghayyin kadza mahabbati wajhillahi ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah, ya, menelan seorang hamba yang paling utama di sisi Allah adalah ketika dia menelan atau menahan kemarahan ketika dianya marah, dan dianya hanya mengharapkan ibtigha wajhillahi ta'ala, mengharapkan pahala, mengharapkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menelan kemarahan, istilahnya kalau bahasa Indonesia. Dia sudahlah marah nih, cuma ditahan, dipendam, sudahlah, ya, supaya aku mendapatkan ridho Allah, dapat pahala dari Allah. Sabar sudahlah, biarlah orang macam mana.
Jangan kita luapkan kemarahan kita kepada orang lain. Kita tahan keamarah kita, ya, maka orang tersebut merupakan orang yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang akan dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah orang itu diutamakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, apapun akan diminta kepada orang tersebut, ya, orang tersebut akan dikabulkan daripada hajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang Allah itu mendewasakan diri kita, ya, melalui musibah daripada ujian yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang orang yang dia tidak tahu dengan kemiskinan, dia akan merasa sombong, dia tak merasa menghargai orang lain. Tapi kalau ada orang kaya yang sebelumnya dia tak berduit, orangnya miskin aja, ketika dia menjadi orang kaya, dia akan belajar lebih menghargai orang-orang yang di bawahnya. Artinya waktu Allah berikan dia musibah, kemalangan daripada kekurangan harta, itu pelajaran untuk dirinya. Ketika dia tak dihargai oleh orang lain, diberikan ujian musibah, itu pelajaran bagi dirinya bahwa jangan sampai juga kita tidak menghargai orang lain. Maka di situ pesan Allah memberikan tadi itu, idza habballahu abadan, ya, idza aradallahu abadan khairan ibtalahu, dalam sebuah hadis yang lain. Kalau Allah hendak orang menjadi orang baik, Allah akan dia memberikan musibah. Jadi musibah itu kadang membuat kita menjadi orang yang lebih baik, ya, lebih sadar daripada segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, as-sabru wasiyatun min wasaya Allah Ta'ala fi ardi. Sabar itu adalah wasiat daripada wasiatnya Allah di buminya Allah. Man hafizaha naja, barang siapa yang menjaga wasiat tersebut, dia akan beruntung, dia akan terbebas daripada siksa. Wa man dayya'aha halaka, barang siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia akan menjadi orang yang celaka. Orang yang dia tak sabar dengan kehidupan di dunia ini, maka dia akan halaka, maka akan hancur, akan binasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليهما السلام يا موسى من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي فليخرج من بين أرضي والسماء وليدلب له ربا سوائي. Ini sering sekali diulang-ulang. Ada sebagian hadis yang dikatakan itu pernah disampaikan Habib Umar seperti itu, ya. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa bin Imran alaihi wassalam, kata Allah, wahai Musa, yakni Nabi Musa alaihi salam, barang siapa yang tidak rela dengan ketentuanku dan tidak sabar atas musibah yang aku berikan, walam yashkur ni'mai, dan tidak merasa syukur dengan nikmat yang aku berikan, tak ridho dengan ketetapan Allah, tidak sabar dengan musibah yang diberikan oleh Allah, tidak bersyukur dengan nikmat Allah, falyakhruj min baini ardi wassamai, maka hendaknya pergilah atau keluarlah, ya, daripada antara langit dan bumi. Jadi nak kemana lagi kalau sudah keluar dari bumi dan langit? Mana kita? Sedangkan langit dan bumi, ya, alam semesta ini semuanya. Nak pindah kemana kita, ya? Artinya jawabannya mau tak mau kita harus ridho dengan qadanya Allah, sabar dengan balanya Allah, bersyukur dengan nikmatnya Allah. Ya Allah kan Maha
adil. Orang yang baik dimasukkan ke dalam surga, orang yang jahat dimasukkan ke dalam neraka. Sudah enak hidup, kata Allah. Kau baik masuk ke surga abadi selamanya, masih juga tidak mau bersyukur atas nikmatku. Musibah yang diberikan itu untuk sebagai pendewasaan dirimu, tak kau ambil sebagai kemanfaatannya. Ketentuan aku juga kau tak mau terima, kata Allah. Sudahlah, keluarlah kau dari bumi dan ini. Nah, kemana kita ya? Walyaqlub lahu rabban siwa'i, dan carilah Tuhan selain aku. Tidak ada lagi Tuhan selain Allah, cuma Allah ya. Maka hendaknya kita menjadi orang yang belajar itu sabar ya, dan syukur kepada nikmat Allah Subhanahu ya. Fi hadzal kalam itu ya. Malam yarda bikota ya, itulah ya. Jadi banyak-banyak sabar daripada musibah yang Allah berikan ya. Man aradallahu khairan ibtala, barang siapa yang Allah ingin menjadi orang baik, maka Allah akan memberikan musibah. Artinya musibah itu adalah bentuk bahwa Allah ingin kita menjadi orang yang lebih baik, berfikir ya, daripada musibah yang diberikan tadi, menjadi orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja balas bagi orang yang sabar itu adalah pahala yang tak dapat dihitung. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang, dan insya Allah kita khatamkan kitab kita ini satu kali pertemuan lagi. Ya wa qala alaihi salatu wassalam, as-sabru 'indal musibati wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.